Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saputra, jurusan Pendidikan Matematika semester 2. Baik, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data sebagaimana materi kita minggu lalu. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, ada beberapa macam dari jangkauan penyebaran data ini. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah jangkauan atau range. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan ada juga pastinya data dengan nilai yang terkecil, rentang atau range. Biasa disebut juga dengan jangkauan antara selisih antara data dengan nilai terbesar dengan nilai yang selanjutnya kita ke contoh soalnya. Adapun contoh soal, misalkan hitunglah rentang dengan data misalkan di sini 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, dan 25. Nah, kita langsung jawab, yakni kita masukkan rumus dari jangkauan, yakni X maksimal dengan X minimal. Langsung kita masukkan X maksimalnya, data yang terbesar di sini adalah 25. Kemudian data yang terkecil di sini adalah 17. Jadi 25 dikurang 17 adalah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Iksan, jurusan Pendidikan Matematika. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil. Di sini kita pertama pada data tunggal, di mana kita mengambil sampel yaitu X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, untuk mencari kuartil keduanya kita dapat melihat bilangan yang ada di tengah ini, yakni X3 dan X4 merupakan kui kedua. Kemudian untuk X2 adalah kui pertama dan kemudian X yang kelima adalah kui ketiga. Jadi jangkauan antara kuartil yakni kui 3 dikurang kui 1 sama dengan simpangan kuartil yakni 1/2 kui 3 dikurang kui 1. Nah, kita masuk kepada pembahasan contoh soal, di mana nilai ujian 10 mahasiswa yakni 6, 7, 8, 9, 68, 65, dan 49. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Sebelum itu kita harus menyusun angka ini menjadi berurutan, yakni 45, 666, 7, 88, dan 99. Nah, maka kuartil yang kita peroleh yakni Q1 sama dengan 6 dan kuartil ketiga sama dengan 8. Dan kuartil yang kedua adalah yakni ke-6. Jadi jangkauan antara kuartil yakni Q3 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Kemudian simpangan kuartilnya yakni 1/2 Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2. 8 kurang 6 sama dengan 1. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Itulah untuk jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang data kelompok pada kuartil. Kita lihat salah satu contoh yakni
ada tabel nilai 80 mahasiswa, nilai 31 sampai 40, 4150 sampai 91 sampai 100. Frekuensi intervalnya itu yang di sebelah kanan 1, 2, 5, 15, 25, 20, dan 12. Dan jumlahnya yakni 80. Kemudian frekuensi kumulatif yakni 1, 3, 8, 23, 48, 68, dan 80. Nah, kita di sini akan membahas tentang letak Q3 sama dengan 3, 80 ditambah 1 bagi 4. Hasilnya adalah 60,75. Kemudian kelas kuartil yaitu 81 sampai 90. Untuk B sama dengan 80,5, interval sama dengan 10, frekuensi kumulatif sama dengan 48. Di mana kita dapat 48 karena kita melihat dari frekuensi intervalnya yang paling tinggi yakni 25, maka kita mengambil frekuensi kumulatifnya yakni 48. Kemudian jangkauan antara kuartil yakni sebanyak 20. Nah, untuk kui ketiga sama dengan B ditambah P 3 kali N bagi 4 dikurang frekuensi kumulatif per jangkauan antar kuartil sama dengan 80,5 ditambah 10. 60 dikurang 48 dibagi 20 hasilnya sama dengan 86,5. Jadi letak Q1 sama dengan 1, 80 tambah 1 per 4 sama dengan 20,25. Kelas kuartilnya yakni 3,61 ya, kuartil ketiga yakni 61 sampai 70. Batasnya 60,5, kemudian powernya sama dengan 10, frekuensi kumulatif sama dengan 8, frekuensi kuartil sama dengan 15. Nah, di sini untuk kita mencari yakni antara kuartil dan simpangan kuartilnya. Kita bisa lihat di sini Q1 sama dengan B tambah P 1N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi jangkauan sama dengan 60,5 ditambah 10. 20 kurang 8 per 15. Hasilnya sama dengan 68,5. Kemudian untuk jangkauan antara kuartil Q3 dikurang Q1 sama dengan 86,5 dikurang 68,5 sama hasilnya sama dengan 18. Kemudian untuk simpangan kuartilnya kita bisa lihat di sini 1/2 sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 1/2. 86,5 dikurang 68,5 sama dengan 9. Jadi kuartilnya sama dengan 18 dan simpangannya adalah 9. Baiklah, itulah materi tentang jangkauan antara kuartil dan simpangan kuartil ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Mulki. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Jadi di sini saya akan membacakan materi bagian C, simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-rata di sini adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai rank, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai selain nilai ekstrim distribusi data. Dan kemudian ada pula rumus dari simpangan rata-rata, yakni sebagai berikut. Dan kemudian ini adalah rumus dari simpangan rata-rata, dan dimana di sini SR sigma, yang dimana XI dikurang X per N, atau rumus keduanya adalah SR sigma F dimana XI dikurang X per N. Yang rumus ini adalah sebagai rumus untuk daftar distribusi frekuensi. Dan sebagai keterangannya di sini, SR simpangan rata-rata, XI nilai data ke I, X mean atau rata-rata, N banyak data, F
frekuensi data ke I. Dan kemudian untuk data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengah dari E kelas I. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Akbar M dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini dan melalui video ini, saya akan mencoba menjelaskan simpangan baku, di mana simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Namun karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya. Simpangan baku rumusnya SB sama dengan akar sigma F dikali XI kurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Contoh, dalam contoh sudah diketahui nilai dan frekuensi. Untuk menentukan nilai tengah atau XI yaitu 63, kita jumlah 67, kemudian dibagi 2 sehingga hasilnya 65. 68 ditambah 72 dibagi 2 itu 70. Begitu pula seterusnya. Kemudian FI XI, untuk mendapatkan nilai 130 itu cukup kita kalikan 2 dikali 65 itu 130, 3 kali 70 itu 210, 6 kali 75 itu 450, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah semua hasil kali FI XI yaitu 1540. Kita langsung saja masukkan ke X bar atau rata-rata. 1540 dibagi 20 itu sama dengan 77. Dan XI kurang X bar. Untuk mengetahui minus 12 itu kita kurang 65 dikurang 77 sehingga hasilnya minus 12. 70 dikurang 77 itu minus 7. Begitu pula seterusnya. Kemudian FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Karena di sini rumusnya seperti itu, maka kita tulis seperti itu. FI itu 2 XI kurang X bar itu 2 minus 12 karena kuadrat sehingga 144. 2 kali 144 itu 288. Cara tersebut kita lakukan sedemikian rupa pada tahap-tahap yang di bawah ini, sehingga kita jumlah keseluruhan itu 920. Hasil daripada FI XI FI kali XI kurang X bar kuadrat, langsung saja kita masukkan ke rumus simpangan baku. Kita dapat tulis di sini 920 dibagi 20 kurang 1, karena di sini N-nya 20 atau sigma FI-nya 20, maka kita tulis di sini 20 sehingga hasilnya 6,95.
Mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.